Hai everyone, hari ini kita akan belajar salah satu tipe soal yaitu matching features. Jadi nanti kita akan belajar apa itu matching features dalam IELTS reading. Kemudian nanti kita akan belajar strategi yang kita akan gunakan untuk mengerjakan tipe soal ini. Kemudian di akhir kita akan belajar latihan mengerjakan tipe soal ini. Dan di akhir nanti kita akan membahas latihan yang sudah kita kerjakan. Jadi sebelum kita mulai videonya perlu diingat bahwa jika saya menyebutkan teks itu merujuk ke passage-nya. Jadi apa itu passage? Passage adalah bacaan yang ada di dalam IELTS reading. Jadi ada passage, kemudian ada pertanyaannya. Passage kalau bisa dibilang itu sama seperti artikel atau bacaan. Kemudian jika saya merujuk ke teks, bisa juga saya merujuk ke passage-nya atau teks dalam pertanyaannya. Jadi jika saya bilang teks, itu merujuk ke passage dan atau ke teks dalam pertanyaannya. Oke, sebelum kita belajar tipe soal ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang terkait dengan strategi atau teknik membaca dalam IELTS reading, yaitu teknik skimming, scanning, dan closed reading. Kemudian kalian harus menggunakan laptop ketika mengerjakan latihan karena bacaan font atau hurufnya lebih kecil, jadi lebih baik kalian menggunakan laptop agar kalian lebih mudah mengerjakan soalnya. Oke, sekali lagi sebelum kalian memulai menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya, yaitu terkait dengan strategi atau teknik membaca skimming, scanning, dan close reading. Oke, jadi apa itu matching features dalam IELTS reading? Jadi nanti kalian akan melihat soal, dan kemudian di soal ada list berupa biasanya tempat atau nama orang atau fitur yang lainnya. Jadi tidak pasti. Jadi intinya adalah ada soal, kemudian ada list of something. Seperti yang kalian lihat di layar, itu adalah contoh matching features. Jadi di sana ada soal, kemudian ada list of people. Jadi ini daftar orang. Jadi kalian mencocokkan statement yang ada di soal dengan daftar yang ada di sana. Jadi kalian pilih salah satu. Jadi yang diminta dalam soal ini adalah ada statement, kemudian kalian mencocokkan siapa yang mengucapkan statement itu, dan kalian cari jawabannya di dalam teks atau dalam passage. Jadi itu intinya adalah kalian mencocokkan informasi yang ada di dalam soal dengan informasi atau daftar yang sudah disediakan. Untuk mencocokkannya, kalian mendapatkan informasinya dari passage. Oke, selanjutnya strategi untuk matching features adalah seperti sama dengan soal sebelumnya, kalian harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi kalian baca dan pahami informasi atau statement yang ada di dalam soalnya terlebih dahulu. Dan pastikan kalian benar-benar paham statement yang ada di soalnya. Kemudian kalian perlu mengenali kata kunci dalam soalnya. Jadi apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata penting yang diminta dalam soalnya. Jadi kalian bisa menggunakan teknik skimming dan scanning. Untuk skimming dan scanning kita sudah pernah bahas di video sebelumnya, tapi nanti saya akan membahasnya lagi di video ini. Jadi apa itu teknik skimming? Teknik skimming adalah kalian membaca kalimat pertama dan kalimat yang terakhir di setiap paragraf untuk mendapatkan gambaran umum di dalam paragraf tersebut. Jadi kalian bisa mendapatkan ide pokok atau gambaran umum tentang paragraf tersebut. Selanjutnya kalian akan menggunakan teknik close reading. Jadi close reading itu adalah kalian membaca teliti teks atau informasi yang ada dalam paragraf tersebut.
Nanti kita akan latihan menggunakan dua teknik ini untuk mengerjakan matching features. Terus sekali lagi kalian perlu memahami parafrase. Jadi apa itu parafrase? Parafrase adalah kata-kata yang dirubah tapi memiliki makna yang sama. Jadi kalau kalian melihat informasi yang ada di soal berbeda dengan informasi yang ada di dalam passage atau terlihat berbeda, itulah kenapa kalian harus memahami isi teks dalam soal dan isi teks dalam passage. Dan itu parafrase adalah kata-kata yang dirubah tapi memiliki makna yang sama. Oke, seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah contoh soal matching features. Jadi ada passage yang lebih panjang. Jadi tulisannya sangat kecil, jadi kalian bisa menggunakan laptop atau kalian zoom in di HP kalian. Kemudian kalian baca soalnya terlebih dahulu. Jadi kalian harus baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kalian kenali keywords yang ada di dalam soalnya. Jadi apa itu keywords? Keywords adalah kata penting yang menunjukkan apa yang diinginkan soalnya, atau kata-kata penting yang menunjukkan apa yang diinginkan dalam soalnya. Jadi saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca soal ini. Oke, jadi keywords untuk soal ini adalah communities, kemudian included, dan future. Itu adalah keywords untuk soal ini. Jadi sekali lagi kalian pahami statement yang ada di soalnya. Jika kalian belum paham soalnya, baca kembali hingga kalian paham statement yang ada di soalnya. Jadi seperti yang kalian lihat, kita akan mengerjakan satu soal ini terlebih dahulu. Jadi ada soal, kemudian ada list of people, yaitu daftar orang, yang nanti kalian mencocokkan siapa yang mengucapkan statement yang ada di soal tersebut. Jadi kalian pilih salah satu, opsi A, B, C, atau D itu, jadi ada nama orangnya. Jadi nanti kalian tulis di jawaban apakah A, B, atau C, atau D, sesuai nama orangnya, yang menunjukkan bahwa statement itu diucapkan oleh orang tersebut. Jadi informasinya kalian temukan di dalam passage-nya. Oke, cara yang pertama untuk kalian mengerjakan tipe soal ini adalah kalian menggunakan teknik skimming. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teknik skimming adalah kalian membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir di setiap paragraf untuk mendapatkan gambaran umum atau ide pokok. Kenapa kalian menggunakan teknik skimming? Karena kalian bisa memprediksi apakah informasi yang ada di soal itu dibahas di dalam paragraf tersebut atau tidak. Hanya dengan membaca kalimat pertama dan terakhir. Karena kalian bisa mendapatkan gambaran umum atau ide pokok dengan teknik skimming. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kalian membaca passage dari bawah ke atas. Karena biasanya statement-statementnya terletak di akhir-akhiran. Jadi lebih mudah kalau kalian membaca dari bawah, kemudian kalian baca ke atas. Jadi seperti yang kalian lihat, yang sudah saya beri highlight warna kuning di dalam passage di paragraf H, itu adalah menggunakan teknik skimming. Jadi yang highlight warna kuning itu menggunakan teknik skimming. Jadi saya akan berikan waktu kalian selama 30 detik untuk kalian membaca informasi yang ada di paragraf ini dengan menggunakan teknik skimming.
Oke, setelah kalian membaca menggunakan teknik skimming, seperti yang kalian lihat bahwa informasinya kemungkinan besar tidak ada di dalam paragraf H ini. Jadi, karena informasinya tidak ada, kalian lanjut ke informasi yang selanjutnya. Jadi, kalian baca passage di paragraf yang selanjutnya. Jadi, kalian perlu membaca paragraf yang G ini. Jadi, yang seperti kalian lihat, saya sudah memberikan highlight warna kuning untuk kalian gunakan membaca dengan teknik skimming, yaitu kalian membaca kalimat di awal dan di akhir setiap paragraf. Jadi kalian bisa memprediksi apakah paragraf G ini membahas informasi yang ada dari soal atau tidak. Jadi saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca informasi yang ada di paragraf G ini menggunakan teknik skimming. Jadi seperti yang kalian lihat, kalian sudah menemukan statement yang ada di soal di paragraf yang G. Ini di kalimat yang terakhir. Jadi kalian bisa menemukannya hanya dengan skimming untuk soal ini. Kalimat tersebut statementnya sama dengan informasi yang di soal nomor 23. Kalimatnya adalah, "It's essential that local people are involved in wetland planning and decision making and have clear rights to use wetlands." Karena kalian sudah menemukannya hanya dengan skimming, jadi kalian sekarang hanya perlu membaca kata-kata sebelumnya dan sesudah kalimat tersebut. Jadi kalian baca kata-kata sebelum dan sesudah kalimat tersebut untuk mendapatkan informasi siapa nama yang mengatakan statement tersebut. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian mencari nama tersebut. Oke, seperti yang kalian lihat di paragraf G ada informasi yang membahas informasi yang ada di soal yang nomor 23, itu ada di paragraf yang G ini. Jadi statement di paragraf ini ada namanya Matthew McCartney. Jadi Matthew McCartney ini mengucapkan statement yang ada di soal. Jadi seperti yang kalian lihat di soal diminta bahwa communities living in wetlands regions must be included in discussion about the future of these areas. Kemudian di soal McCartney ini juga bilang bahwa for sustainability is essential that local people are involved in wetland planning and decision making and have clear rights to use wetlands. Jadi statement yang ada di paragraf G ini sama dengan statement yang ada di soalnya. Seperti kalian lihat, kata-katanya terlihat berbeda karena diparafrasekan. Tapi secara keseluruhan intinya adalah sama. Kalau kalian benar-benar baca teliti statementnya dan soalnya, itu statementnya sama. Jadi jawabannya adalah A. Jadi kalian tulis A di kolom jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut dengan soal yang selanjutnya. Jadi seperti
cara yang sebelumnya kalian baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kalian kelani keywordsnya, pastikan kalian paham, benar-benar paham statement yang ada di soalnya terlebih dahulu. Jadi seperti yang kalian lihat di layar, kita akan mengerjakan satu soal lanjutan dari soal yang sebelumnya. Jadi soal yang nomor 24, kalian bisa lihat di layar. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian memahami soalnya dan mengenali keywords yang ada di soalnya. Pastikan kalian benar-benar paham informasi yang ada di dalam soalnya. Setelah kalian memahami soal yang ada di dalam ini, kalian kemudian membaca passage-nya dimulai dari bawah. Kenapa dimulai dari bawah? Karena menurut saya ini lebih gampang untuk menemukan informasinya ketimbang kalian membaca dari awal paragraf. Jadi kalau dalam mengerjakan matching features lebih gampang kalau kalian memulai membaca paragraf dari bawah. Jadi kalian bisa menggunakan teknik skimming seperti yang sebelumnya. Jadi caranya adalah kalian membaca kalimat pertama dan terakhir di setiap paragraf. Jadi kalian mulai membaca dengan paragraf yang H ini. Jadi saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca informasi yang ada di paragraf H ini. Oke, setelah kalian membaca informasi yang ada di paragraf H ini, kemudian bersama informasi yang ada di sini. Kenapa? Karena di paragraf ini ada keyword yang ada di dalam soal. Jadi keywordnya adalah governance. Jadi kalau kalian lihat, ini diparafrasekan sama artinya dengan official policies. Jadi ini bisa menjadi indikator bahwa di paragraf H ini membahas informasi yang ada dari soalnya di soal nomor 24 ini. Karena di dalam soal nomor 24 ada kata official policies, jadi masih ada kaitannya. Jadi kemungkinan besar di paragraf H ini ada jawaban untuk soal nomor 24 ini. Jadi tugas kalian adalah membaca informasinya menggunakan teknik close reading di paragraf H ini. Jadi sebelumnya teknik close reading yang sudah kita pelajari bahwa kalian membaca teliti untuk mendapatkan informasi secara detail di dalam paragraf tersebut. Jadi kalian menggunakan teknik close reading di paragraf H ini. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca informasi yang ada di dalam paragraf H ini dan temukan nama orang yang sesuai dengan statement yang ada di dalam soal nomor 24 ini. Oke, seperti yang kalian lihat di paragraf yang H ini ada statement yang ada di dalam soal nomor 24. Jadi seperti yang saya berikan highlight warna hijau, itu adalah statement yang sesuai dengan informasi yang ada di dalam
nomor 24. Jadi jawabannya yang mengucapkan statement ini adalah Sylvius. Jadi jawabannya adalah C. Jadi dalam soal, yang informasinya dalam soal adalah official policy towards wetlands vary from one nation to the next. Kalau kalian lihat di paragraf yang H, ada statement yang bilang different governments have different attitudes, he says. Jadi sama informasi yang ada di dalam passage yang paragraf H ini dan informasi yang ada di dalam soal nomor 24. Jadi itu kalian bisa menggunakan teknik skimming dan close reading. Oke, sekarang kita akan latihan menggunakan teknik yang sama. Jadi kalian mengerjakan soal di latihan yang terakhir ini. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, kalian menggunakan teknik skimming, kemudian kalian menggunakan teknik close reading. Jadi teknik skimming, kalian membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir di setiap paragraf. Kemudian kalian bisa mendapatkan informasi apakah di paragraf tersebut membahas informasi yang dari soal atau tidak, hanya dengan menggunakan teknik skimming. Jika kalian merasa informasinya ada di paragraf tersebut, kalian menggunakan close reading untuk mendapatkan informasi secara detail apakah informasi yang dari soal itu ada di paragraf tersebut atau tidak. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, kalian mulai membaca dari bawah, dari paragraf dari bawah kalian baca, kemudian kalian lanjut ke atas. Jadi itu caranya sama, kalian yang pertama baca soalnya terlebih dahulu dan pahami, kemudian kenali keywords-nya, kemudian gunakan teknik skimming dan close reading untuk menjawab soalnya. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menjawab soal ini. Oke, setelah kalian mengerjakan soal ini, jawaban yang paling sesuai adalah D. Kenapa D? Karena informasinya kalian bisa temukan di paragraf yang F. Yang saya beri highlight warna hijau itu adalah statement yang sesuai dengan statement yang ada di soal soal nomor 25 ini. Jadi saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian memahami kenapa jawabannya ini ada di sini, di paragraf F ini, dan yang mengucapkan statement itu adalah Zigner. Jadi kalian pahami statementnya yang saya beri highlight warna hijau itu sama dengan statement yang ada di soal nomor 25. Jadi itu kalian bisa menggunakan teknik skimming dan close reading untuk menjawab soalnya. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu matching features. Jadi apa itu matching features? Matching features adalah kalian mencocokkan informasi yang ada dari soal, kemudian kalian mencocokkan dengan salah satu list yang ada di sana.
yang ada di dalam soal tersebut. Biasanya list of people atau list of tempat atau list of yang lainnya, tergantung yang diminta dalam soalnya. Jadi kalian cocokkan itu. Di mana kalian mencocokkan dua informasi tersebut, kalian mencarinya di dalam passage dengan menggunakan teknik skimming dan close reading. Penting juga kalian mengenali paraphrase dan sinonim, karena statement yang ada di dalam soal dan statement atau informasi yang diberikan dalam passage itu akan diparafrasekan. Jadi kalian perlu memahami teks yang ada di soal dan teks yang ada di dalam passage ya. Jadi kata-kata yang ada di dalam passage akan muncul dalam bentuk paraphrase-nya. Jadi tidak akan sama persis kata-katanya sesuai dengan apa yang ada di dalam soalnya. Jika kalian belum paham tentang teknik skimming dan close reading, kalian bisa menonton video ini untuk lebih memahami teknik skimming dan close reading dan kenapa kalian bisa menggunakannya untuk menjawab tipe soal ini. Oke, jadi sekali lagi kenapa kalian menggunakan teknik membaca, karena kalian bisa menghemat waktu kalian dan kalian lebih cepat untuk menemukan jawabannya di dalam passage. Jadi kalian tidak perlu membuang waktu kalau kalian memiliki teknik membaca yang tepat. Jadi itu kalian bisa menggunakan teknik skimming dan close reading untuk menjawab pertanyaan untuk matching features ini. Oke, kalian bisa menggunakan website ini untuk belajar latihan mengerjakan tipe soal matching features. Ada banyak tipe soal di dalam website ini, jadi kalian bisa mengerjakan. Dan kalian bisa latihan menggunakan teknik yang sudah kita pelajari hari ini. Thank you so much for learning and see you in the next lesson.